Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Terpenting juga selalu kesehatan guys. Jangan lupa lo minum air putih banyak-banyak. Tapi jangan kebanyakan guys ya, nanti kembung bahaya. Oke, video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk melihat kembali. Ini masih terkait serba-serbi ya, sidang MK. Masih terkait pemilu di 2024, di mana ada yang tidak menerima kekalahan, ada yang lalu berujung lain gitu ya. Oke, seperti itu kira-kira guys ya. Dan di sini berdasarkan judul dari video yang aku dapatkan, saatnya tepuk tangan. Oke, banyak ayam-ayam guys ya. Saatnya tepuk tangan, relawan Abah mulai legowo. Oke, ya seperti itu kira-kira guys ya. Judulnya kalau nggak salah aku iya, soalnya kepotong guys. Oke. Aku juga penasaran seperti apa ini statementnya dan komentar dari teman-teman netizen seperti apa. Kita langsung gas ke videonya. Relawan, aktivis sangat kecewa dengan Pak Anies dan Muhaimin. Saya rasa kita semua jangan terlalu cepat mengambil keputusan atau kesimpulan ya. Mungkin Anda sama-sama kami relawan Anies yang khawatir Anies bersatu dengan para penguasa yang akan datang ya. Kedatangan Anies pada acara kata sambutan Pak Prabowo setelah pengumuman MK itu adalah sebagai beliau menghormati undangan ya. Memang dalam sejarah yang kita ketahui setiap pilpres tidak ada tuh lawan yang kalah hadir, tapi itulah seorang Pak Anies Baswedan. Beliau itu hatinya seluas samudra ya. Yang saya tahu, yang saya amati selama ini akhlak beliau seperti itu. Karena diundang dan dia menghargai sebagai yang sudah diputuskan MK menang, Pak Anies hadir. Bukan berarti beliau berpihak atau menyatu. Jadi kita semua harus sabar dulu, tenang dulu sampai ada pernyataan dari Abah Anies bahwa beliau akan masuk dalam kabinet atau bergabung dalam pemerintahan. Disitulah baru kita akan mengambil tindakan, akan mengucapkan say goodbye untuk Pak Anies Baswedan. Tapi kalau Pak Anies konsisten bahwa dia siap berada di luar pemerintahan dan berjuang, bersuara untuk negeri ini bersama rakyat yang memilih beliau, kita akan terus bersama Pak Anies Baswedan. Gampang kan urusannya bro? Jadi tenang dulu, kalem. Jangan emosi dulu ya. Kita dengar pernyataan resmi dari Pak Anies Baswedan, oke? Nah lah, kena prank kan sekarang. Apa aku bilang kemarin, kalau mendukung seseorang itu jangan 100%. Jangan terlalu ambisi. Tuh lihat keadaannya zaman sekarang, sudah pindah haluan kan? Makanya sayang, kalian itu harus pakai otak. Nggak usah terlalu kuar-kuar. Lihat junjungan Anda sekarang sudah merapatkan ke kubu 02. Itu artinya nanti beliau akan ikut di pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Nah sekarang kalian yang kuar-kuar dapat apa? Ingat apa aku bilang kemarin. Jangan terlalu ambisi, jangan terlalu kuar-kuar. Karena kalau dia kalah ataupun menang, kalian itu nggak akan dianggap. Kalian itu tetap rakyat jelata. Paham Anda? Kejam banget ya. Apa ini? Hadir kami tantang di sini. Kalau kalian tidak mau ditunggangi, silakan kalian tunggangi kami. Betul. Kalau kalian takut kami tunggangi, silakan kalian tunggangi kami. Kita tegakkan kebenaran di bumi pertiwi ini, betul? Hei mahasiswa, 303 dari guru besar kalian sudah menjadi sahabat MK. Sudah menjadi sahabat MK. Kemana kalian? Andaikan saya punya guru ngaji melakukan suatu kebenaran, maka saya akan lebih berani daripada guru ngaji saya, betul? Capek manggil mahasiswa, gak usah teriak-teriak manggil mahasiswa. Mahasiswa udah tobat semua pak. Mahasiswa udah gak ada lagi yang mau demo. Marah emaknya. Marah Udah emaknya. sekolah kan kau tinggi-tinggi, ku biayai kau mahal-mahal. Masa kau ikut demo? Gitu kata emaknya pak.
Ya, jadi orang tuh udah insaf. Lagian ikut demo dapat apa, Pak? Kalau mahasiswa ikut demo Bapak ngasih apa? Bagus loh orang tuh belajar, kan, menuntut ilmu dengan baik. Nanti kalau udah tamat orang tuh kuliah, dapat pekerjaan yang bagus, bisa memimpin negara Republik Indonesia ini dengan baik. Benar. Jadi Bapak nggak usah undang-undang mahasiswa lagi. Lagian Bapak bilang kalau nggak mereka tunggangin atau bapak yang ditunggangi, emang kuda Pak ditunggangi? Udah Pak, nggak usah teriak-teriak lah, bikin malu aja. Pulanglah sudah, kumpul sama anak, kumpul sama istri. Lagi bagus bercanda sama istri Pak, bawa istri jalan-jalan, banyak pahalanya. Pada teriak-teriak, suara habis, kulit hitam. Pulang nggak marah bini, Mbak ya. Udah Pak insaf, Pak tobat, ya kan? Udah tak perlu lagi tuh Pak. Udah jelas tuh yang menang siapa. Jadi nggak usah manggil-manggil mahasiswa lah Pak. Pak ya, mahasiswa udah nggak bisa lagi kalian manggil lah. Udah bagus ininya. Udah nggak bisa lagi kalian panggil. Udah tobat orang itu. Pak ya, sekarang saya pulang aja lah Pak. Pulang sama keluarga. Lebih bagus Pak. Baik-baik beribadah. Badan maco, suara pun menggelegar, pakai sorban, pakai mic-nya warna pink, cucok, nanti turun tuh dari demo, jadi alemong. Jahat kali sih. Cica. Kalau kita bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kekecewaan demi kekecewaan itu adalah hal yang biasa. Kalau kita tidak ingin kecewa, bersandarlah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang telah ditentukan oleh Allah berupa hukum-hukumnya, berupa syariatnya. Karenanya tidak heran kalau kemudian Anies Baswedan dengan Muhaimin itu, lalu kemudian juga termasuk orang-orang yang bersuka cita pada akhirnya setelah perjuangan mereka, lalu kemudian mereka akhirnya mengaku kalah dan justru mengatakan selamat kepada pemenang, ya itu adalah hal yang wajar-wajar saja begitu. Karenanya kita ini, kewajiban kita itu hanya berserah sendiri, bersandar hanya kepada Allah. Tidakkah kita ingat terhadap ayat yang sering kita baca? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah adalah tempat bergantung kita. Jadi kita gantungkan hati ini hanya kepada Allah, jangan kepada makhluknya. Gantungkan kepada Allah dan ketentuan-ketentuan Allah berupa syariat-syariatnya. Boleh kita mengharap kepada seseorang ketika seseorang itu benar-benar menghendaki, benar-benar ingin untuk menegakkan hukum Allah. Tapi kalau kemudian orang tersebut hanya casingnya saja itu mungkin muslim, akan tetapi secara ideologi, secara pemikirannya dia tidak mau ataupun anti terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak boleh berharap. Kita jangan berharap kepada orang seperti ini, walaupun dia adalah casingnya itu sangat islami mungkin, tapi tidak mau sama hukum Allah, sama ketentuan-ketentuan yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam hadits-haditsnya, maka kita tidak boleh berharap kepada orang seperti itu. Makanya diingat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin semit kawan, mohon maaf. Nah ini, saya udah bilang jauh-jauh hari sebelum pemilu, para pendukung Abah yang mati-matian begitu hebatnya memperjuangkan, hingga lisan Anda pendukung-pendukung Abah ini tidak sadar lisan Anda ini benar-benar membuat dosa, menfitnah Jokowi, mencela, mencemooh segala macam hal yang dilontarkan kepada kaum-kaum pendukung Abah. Saya sudah bilang, apa yang mereka perjuangkan ini percuma. Ya, karena karakter Anies Baswedan adalah benalu,
benar-benar nggak punya malu. Ya, dia menghalalkan segala cara untuk mencapai keberhasilan. Ya, mengatasnamakan agama, tidak sadar kalian ini terracuni konsep-konsep dan segala macam hal yang dilontarkan dari Abah ini kepada untuk pendukungnya. Banyak kan? Sekarang ini sudah mulai banyak yang pada kecewa. Iya, saya sudah dari awal. Ini manusia benar-benar benalu, benar-benar nggak punya malu, ya kan? Bahaya kalau manusia yang nggak punya malu, malunya ini sudah jauh, sudah tidak ada di dalam jiwa mereka, yaitu kalian sadarkan, sekalipun Abah ini jadi presiden, saya rasa bukan 1, 2, 3 sampai 10 juta umat yang kecewa, mungkin seluruh Indonesia, bahkan negara kita bisa hurek. Kenapa? Ya, Anda mungkin yang berakal sehat, berjiwa sehat, pasti bisa cara analisa. Ya, jadi itulah. Percuma kalian menyesal atau kecewa, karena yang kalian dukung ini, ya, yang kalian dukung ini manusia biasa yang tidak tahu mungkin karakter Abah itu seperti apa, tapi udah terbaca, benar-benar tidak punya malu, makhluk penalu. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengar dan melihat guys ya, ada yang kecewa, ada yang masih kekeh gitu ya. Dan ya begitulah ya, kecewanya karena Pak Anies datang ke undangan KPU ya. Hanya seperti itu. Ya gimana ya, bener sih, Pak Anies itu kan memenuhi undangan gitu ya. Untuk para pendukung Abah Anies nih, Pak Anies itu kan memenuhi undangan gitu ya. Untuk kelanjutannya seperti apa kan kalian belum tahu gitu. Tapi ya nggak salah, itu kan haknya Pak Anies juga, dan itu haknya kalian juga sih, orang-orang itu juga sih, mau berdemo, mau percaya apa enggak sama Pak Anies gitu ya. Menurut kalian gimana nih, para netizen yang di awal gitu ya, rakyat demo, apa sih namanya? Ya, para pendukung gitu ya, pendukung 01 yang di awal video tadi kita lihat bahwa kecewa terhadap Pak Anies yang datang ke memenuhi undangan KPU untuk memberikan selamat kepada Prabowo Gibran ya. Perihal itu, kalau menurut kalian gimana? Coba ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye.